Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsiran. Amma ba'du. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahu alim. Bapak-bapak dan saudaraku jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur senantiasa, mari kita selalu berbanyak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan, Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dan memberikan nikmat yang lain kepada kita, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat termasuk kita. Semoga kalau kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan saudaraku jemaah sekalian yang kami hormati, kemarin malam atau tepatnya sebelum maghrib ya, saya diminta untuk membimbing ruqyah pasien yang ada di Rumah Sakit Hermina di sini ya, dan ternyata memang sudah tidak sadarkan diri. Tapi ketika kita bimbing untuk membaca doa-doa ruqyah, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, tasbih dan sebagainya, kemudian alhamdulillah merespon. Kebetulan yang memang tidurnya itu memiringnya, ya telinga kanannya ada di atas, jadi saya lebih mudah untuk meniupkan kalimat-kalimat thayyibah supaya dia merespon. Dan setiap ditiupkan kalimat thayyibah, meresponnya dengan kalimat, dengan nafas yang mendesah, ya, dengan nafas mendesah mendengarkan kalimat itu, dan meresponnya dengan gerakan menganggukkan, ya, berisyarat sambil mencucurkan air mata. Nah ternyata kemudian malam hari ya, keluarganya menghubungi Ustadz, ibu saya meninggal dunia. Jadi beberapa kejadian memang ketika di rumah sakit setelah diruqyah kemudian Allah panggil, memang itu tanda-tanda. Ya, sebulan sebelumnya memang juga sudah kita sampaikan atau kita ruqyah dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, saya jadi ingat masalah-masalah seperti ini pasti kita akan hadapi. Artinya kematian itu pasti akan terjadi, Bapak. Yang kaya akan mati, betul ya Pak ya? Yang miskin juga akan mati. Yang orang biasa, rakyat biasa akan mati. Pejabat, aparat juga pasti akan mati. Maka kita harus siap selalu kapan Allah wafatkan kita itu dalam keadaan bagaimana kita mempersiapkannya. Karena itulah pada malam hari ini
saya ingin mengajak merenungkan kembali tentang hidup, tentang umur dan tentang kematian. Karena ini sudah di tahun baru walaupun harinya sudah tanggal atau pekan kedua ya Pak ya. Tapi ini penting bagi kita bahwa setiap tahun baru berganti, berarti umur kita, jatah hidup kita di dunia sudah semakin berkurang. Benar nggak ini Pak kira-kira Pak? Ya, dari takdir yang Allah tetapkan bahwa umur kita menjelang kematian artinya sudah semakin sedikit, semakin mendekat. Kita tidak pernah tahu malam ini 23 Rajab ya. Kemudian apakah nanti di pekan depan kita masih bisa bernafas? Wallahu alam. Kita tidak pernah tahu. Makanya dalam renungan ini perlu kita jelaskan kembali untuk memotivasi diri kita agar senantiasa kita mempersiapkan diri, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang biasa saya baca di khutbah yang kedua sebagai renungan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan, mengkoreksi, mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok, bekal hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan pada dasarnya adalah untuk mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian supaya kita selalu siap sedia, waspada. Bagaimana kita menghadapi kematian yang kita tidak pernah tahu di mana, kapan kejadiannya, sedang apa dan sebagainya. Karena itulah maka kajian pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, di dalam beramal soleh. Saya mohon maaf sebenarnya jadwal ini adalah jadwal Ustaz Rafiuddin ya, karena Ustaz Taufik Daud minta tukar beliau di minggu pekan ketiga, Sabtu pekan ketiga, tukar dengan saya dengan pekan keempat. Tapi saya bilang kalau pekan ketiga saya sudah ada jadwal, jadi tidak bisa. Tapi kalau pekan kedua insya Allah saya siap sebenarnya gitu. Makanya Ustaz Taufik Daud mungkin menghubungi Ustaz Rafiuddin. Jadi mohon maaf kalau jadwal beliau saya gantikan pada hari ini, artinya tukar. Mudah-mudahan ini berkenan dan ini bagian dari tema penting menurut saya pribadi untuk selalu kita sampaikan. Hidup di dunia ini sebenarnya ada 3 hal yang mesti kita jadikan pemahaman. Yang pertama, bahwasanya hidup di dunia ini adalah tempat berjuang untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Mengabdi, berbakti, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat pernyataan Allah yang harus kita jadikan panduan, dan ini bagian dari visi hidup. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita di muka bumi ini termasuk jin, itu tugasnya semata-mata hanya untuk mengabdi, berbakti, beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalamnya tentu saja kita diberikan fasilitas. Tetapi fasilitas itu pun kita harus waspada. Kalau kita lengah menggunakan fasilitas, maka kita akan menjadi orang yang durhaka. Kita ingat di dalam surat Al-Mulk yang suka dibaca sebelum tidur ya, ini bagi orang-orang yang sudah mendawamkannya. Surat Al-Mulk ya, surat nomor 67, Allah menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan ya, di langit maupun di bumi kerajaan yang ada, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati, atau mati dan hidup ya. Menciptakan mati dan hidup. Awalnya kita tidak ada, kemudian menjadi ada, hidup, kemudian nanti dimatikan kembali. Untuk apa? Menguji kalian. Siapa yang terbaik di antara kalian amal perbuatannya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Perkasa di sini selalu kita ingatkan, Allah itu nggak bisa dikalahkan oleh siapapun, kekuatan apapun. Dengan keroyokan orang-orang kafir, seluruh orang di muka bumi nggak akan mampu mengalahkan Allah. Itulah perkasa. Tapi Maha Pengampun terhadap segala kesalahan hamba-hambanya apabila mau mohon pengampunan. Jadi yang pertama sekali lagi,
Dunia ini adalah tempat kita berjuang menegakkan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, artinya untuk bertakwa. Kemudian dalam rangka itu Allah tidak minta dikasih rezeki, tidak minta dikasih makan. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah tidak perlu menggunakan sesajen, ya sesajen ditaruh di atas lemari atau apa dan sebagainya, kemudian mengundang wali dan sebagainya, tidak perlu. Allah tidak butuh makan. Ini dinyatakan ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Allah bersumpah di sini tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Yang dimaksud mereka adalah kita, manusia dan jin. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ini sumpah Allah. Jadi kita yang harus beribadah, kita yang harus mengabdi, menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki, Allah tidak meminta rezeki, Allah tidak meminta makan, tapi Allah yang memberi makan. Dan inilah yang disebut dengan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maksudnya kekuatan di sini kalau Allah sudah menghendaki rezeki bagi suatu makhluk, suatu kaum, suatu masyarakat, suatu hamba dan sebagainya, meskipun dicegat oleh siapapun maka tidak akan mampu ada yang menghalangi. Pasti sampai apa yang ditetapkan Allah terhadap rezeki tersebut. Bahkan binatang melata yang buta, yang pincang dan sebagainya ada rezekinya. Walaupun itu tentu dengan cara Allah bagaimana menyampaikannya, pasti sampai kepada makhluk tersebut. Sehingga kita mesti meyakini bahwa hidup ini sebenarnya adalah tempat di mana kita harus menegakkan perintah Allah. Allah kemudian memberikan rezeki, tidak akan ada yang menghalangi, rezeki tidak tertukar. Ketentuan dan ketetapannya sudah Allah tetapkan, dan yang pasti Allah tetapkan itu adalah yang berkah, yang halal dan baik. Tetapi kalau ada manusia yang mencari lebih dari itu dengan cara yang tidak baik, maka itu akan menyebabkan terjadinya kebinasaan atau kesedihan, penyesalan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama yang mesti kita hayati tentang hidup kita, tentang umur kita, ya, tentang kematian kita. Jadi kita hidup di dunia hanya untuk mengabdi, berbakti, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan kesyirikan di dalamnya. Yang kedua, kita hidup di dunia ini termasuk umur kita sejak lahir sampai kembali kepada kematiannya atau ajalnya, itu adalah tempat menerima ujian, menerima dan menyelesaikan ujian, menerima mengerjakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di surat Tabarok ayat yang kedua, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi dikasih kehidupan, dikasih kematian, selama hidup sampai menjelang mati itu kemudian Allah kasih ujian. Untuk apa? Mengetahui siapa yang paling baik amalnya, kesudahannya. Emang Allah nggak mengetahui? Tahu. Tapi usaha seseorang, setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, disitulah makanya kita juga harus menghayati ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Pernyataannya jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematiannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan sebagai cobaan. Sebagai fitnah, cobaan tadi. Diuji dengan kebaikan dan keburukan, silih berganti, tukar menukar. Itu sebagai ujian. Artinya ujian siapa yang paling baik amalnya kalau dihubungkan dengan surat Tabarok tadi. Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Dikembalikan di sini itulah kematian, tapi kematian itu bukan berarti urusan dunia selesai, kelar. Jadi orang-orang yang selama ini tomak, rakus, ya korupsi, membuat kerusakan di muka bumi, menumpuk-numpuk harta kekayaan dan lain sebagainya dengan cara-cara yang di luar batas gitu ya, yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka pasti dia nanti akan dimintai keadilannya atau diberikan keadilannya, dimintai pertanggungjawabannya. Itu maksudnya akan kembali kepada kami. Kami yang akan mengadili. Lolos di dunia dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk menutupi kedustaan, kebohongannya, kezaliman dan lain sebagainya, tidak akan pernah lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang-orang yang seperti itu makanya juga sama dengan kita. Bener nggak Pak kira-kira Pak? Orang-orang kaya itu makanya juga sama dengan kita Pak. Sama ya Pak. Porsinya juga mungkin sama, cuman bedanya adalah gengsinya. Dia bayar berani mahal di tempat yang mahal. Tapi yang masuk ke perut kan sama Pak. Jadinya juga sama, nanti sampah keluarnya juga di kloset. Mungkin klosetnya berbeda, ya. Tapi pada saat makan ya sama juga gitu. Lalu kemudian kenapa mesti menumpuk harta, apalagi dengan melanggar aturan dan sebagainya. Ketika mati juga kematiannya juga sama nanti. Dikuburnya paling juga tanah 2 meter gitu ya. Hanya bedanya mungkin dikasih nisan yang hebat dan sebagainya. Bahkan itu pelanggaran di dalam masalah pemakaman dan sebagainya. Nah, itu sama sebenarnya. Tapi apakah kalau sudah mati kemudian urusan dunia beres, tidak dimintai pertanggungjawaban? Tidak seperti itu. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kita mesti memahami ini. Itulah kehidupan, itulah umur, itulah kematian. Dan mati itu bukan selesai urusan kita, tapi akan dimintai pertanggungjawaban. Disitulah maka kita akan dimintai pertanggungjawaban ketika kembali. Nah, di dalamnya diberikan ujian keburukan. Yang namanya keburukan, misalnya sakit, nggak sembuh-sembuh, asam uratnya makin hari makin kuat, bukan makin sehat. Karena apa? Makanya sebenarnya tadi nggak mikir. Ya, padahal kalau sudah 50 tahun ke atas, makan sudah ditaker ya Pak ya. Sudah ditaker, mikir dia. Ya, ini nanti bayarnya gimana? Mikirnya gitu ya, kalau orang miskin. Ya, tapi kalau orang kaya, ini kira-kira nanti bikin masalah enggak ya, jantung dan sebagainya. Mikir dia. Ya, dipikir, takut mati, ya, takut segera meninggalkan alam semesta. Jadi dia mikir. Jadi terus apa yang mesti dibanggakan ketika makan sudah harus ditakar dan sebagainya. Jadi kita akan diberikan ujian sakit, ujian kesulitan makanan, buah-buahan, ya harga-harga dan lain sebagainya. Itu adalah ujian keburukan. Kemudian ujian kebaikan. Apa ujian kebaikan? Diberikan harta kekayaan melimpah, padahal kerjanya mudah. Kemudian diberi kekuasaan dan jabatan tinggi, ya sebagai penguasa jabatannya tinggi. Itu ujian Pak, kebaikan. Nah, tapi semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban dan untuk mengetahui siapa yang paling baik kesudahannya, amal perbuatannya tadi. Nah, kemudian yang ketiga, hidup di dunia ini adalah tempat untuk berbekal amal soleh agar menyelamatkan kita nanti pada saat kita kembali dan diparkir sementara di alam barzah. Bagaimana supaya ruh kita itu ditempatkan di iliyin, tempat yang mulia, yang harum dan sebagainya. Jangan ditempatkan di sijin, tempat yang buruk, yang tersiksa, yang baunya menyengat. Naudzubillahi min dzalik. Artinya kita hidup di dunia ini, ya umur kita dibatasi, kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan silih berganti, dan tugas utama kita hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegawai, jadi pejabat, jadikanlah sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penguasa, jadi aparat, gunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya gelar kepangkatan yang tinggi, ya berderet-deret gelarnya, gunakanlah untuk beramal soleh. Bagaimana caranya supaya itu mengumpulkan bekal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut, ketika menjelang kematian, menghadapi kematian dan sesudah kematian. Itu mesti berpikirnya ke sana. Bagaimana ibadah itu bisa 24 jam kita lakukan dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bekerja, jadi pegawai, jadi aparat, jadi pejabat, jadi penguasa, atau jadi pedagang dan sebagainya. Gunakan sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah lupa, malah kita berbuat durhaka di muka bumi, akhirnya kita menjadi orang yang rusak. Makanya ayat 19-nya surat Al-Hasyr tadi Allah mengingatkan wala takfu ma laysa yang setelah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan kalian lupa terhadap dirinya sendiri, menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Ini peringatan dari Allah. Jangan kalian menyerupai, ya namanya merupai itu nggak persis, tapi meniru, ngikuti, ya walaupun nggak persis, menyerupai orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kenapa? Lupa bahwa hidup ini punya beban, tugas, kewajiban hanya ibadah.
Lupa bahwa nafas kita, umur kita yang memberikan Allah. Lupa yang memberikan rizki, kekuatan, jabatan, pangkat, ilmu, dan sebagainya itu dari Allah. Kita hanya diberikan sedikit. Lupa bahwa kita harus berbekal amal soleh. Itu maksudnya begitu. Jangan sampai kalian menyerupai orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Siapa yang seperti itu? Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang membuat kerusakan, baik terhadap dirinya sendiri maupun kerusakan yang lain, sehingga dia menjadi orang-orang yang menyesal. Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Nah, jadi yang ketiga, tempat beramal soleh, berbekal amal, supaya apa? Kita beruntung, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi dijelaskan di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 145. Ini juga perlu menjadi renungan tentang umur, dan juga bagaimana kita menyiapkan kematian, tetapi juga bagaimana kita berjuang menjalani hidup. Di ayat ini dijelaskan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Jadi Allah mengingatkan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati sebelum diizinkan oleh Allah, sebagai ketetapan yang telah ditetapkan waktunya, kapan terjadinya. Jadi walaupun mati itu pasti kita dekati, tapi Allah yang memegang kendalinya. Kalau kita belum diizinkan, meskipun dikriminalisasi, dibully, dihina, kemudian diancam dibunuh dan sebagainya, nggak akan mati kalau belum Allah izinkan, belum takdirnya. Oleh karena itu kita di dalam berjuang tadi, menegakkan ajaran Allah, menegakkan kalimat Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah tadi tidak perlu takut. Nggak perlu takut diancam, kita mesti mengatakan kebenaran. Jangan kemudian takut di penjara, baru mau di penjara sudah takut, gitu ya, untuk menegakkan kebenaran. Ya, kemudian menerima uang, bahaya Pak. Ya, imannya dijual dengan uang. Ya, makanya dijelaskan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum terjadinya fitnah, ujian, cobaan. Yang pada saat ujian itu terjadi seperti gelap malam gulita. Seseorang yang pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Ada seseorang yang sore harinya masih beriman, pagi harinya berubah menjadi kafir. Mereka menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Nah, itu pesan dari Rasulullah. Maka kita harus waspada, ya. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mengalami kematian kecuali atas izin Allah setelah dan sebagai ketetapan yang telah ditetapkan waktunya. Kemudian wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menghendaki pahala dunia, keuntungan dunia, kemewahan dunia, ini saya akan berikan kepadanya dunia itu. Wa ma yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami akan berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Jadi di sini Allah berikan kebebasan untuk berani menegakkan kebenaran atau berani menegakkan kedustaan. Nah, di situ. Jadi semuanya akan dikasih. Berarti kalau orang yang berani menegakkan kedustaan, membela kedustaan dan seterusnya, berbuat jahat, curang, zolim, ya, fasik dan sebagainya, berarti dia mencari pahala dunia saja. Dan dia lupa bahwa akhirat nanti akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita. Wasana jazis syakirin, dan kami, kata Allah, akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yaitu memberi balasan yang baik. Bersyukur dalam arti tadi sudah dijelaskan, kita diberikan gelar keilmuan yang banyak, yang tinggi, maka gunakan untuk berbekal amal soleh. Dengan apa? Dengan ilmu itu, bernasihat, memberikan advice yang baik. Jangan kemudian malah menimbulkan kesesatan, penyimpangan, atau menjerumuskan orang dalam kesesatan dan penyimpangan, atau membela kesesatan dan penyimpangan dengan ilmunya. Jangan sampai terjadi. Itu namanya bersyukur. Dia akan diberikan balasan yang terbaik. Tapi kalau digunakan untuk yang buruk, menyesatkan manusia, menipu manusia, menzalimi manusia, mencurangi manusia, maka balasannya pasti akan kesedihan. Tandanya dia tidak mensyukuri, diberikan telinga pendengaran, diberikan mata
penglihatan, diberikan hati untuk mengambil ibroh, mengambil mana yang hak dan batil, memilih mana yang hak dan yang batil atau memisahkan tadi, sehingga dia mengikuti yang hak sehingga dia menjadi selamat. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang tidak bersyukur. Dijelaskan dalam ayat ini tadi. Kemudian siapa yang memahami tiga hal tadi, bahwa hidup di dunia sebagai tempat mengabdi, berbakti kepada Allah. Yang kedua, untuk melaksanakan, mendapatkan, menyelesaikan ujian dari Allah. Dan yang ketiga, untuk berbekal amal soleh menghadapi kematiannya. Siapa yang menyadari masalah ini, maka insya Allah selamat. Maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia termasuk orang yang sukses tadi. Jadi bapak-bapak dan saudaraku, jemaah sekalian yang kami cintai karena Allah, kita harus mendidik anak-anak cucu kita untuk menjadi orang yang sukses. Tapi suksesnya orang beriman itu hanya ada dua: dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses namanya. Artinya apa? Di dunia kemudian dia menjalani dengan selamat, meskipun diuji dengan keburukan dan kebaikan, dia sabar dan syukur, maka dia akan menjadi bahagia. Dan bahagia itu tidak ditentukan dengan banyaknya harta, tidak ditentukan dengan kedudukan, ketinggian jabatan, tapi bagaimana kita mampu menyelesaikan ujian. Bapak, benar nggak ini? Ini perasaan saya atau mungkin saya butuh dukungan atau pendapat. Kalau kita mendapatkan ujian, katakanlah kita bisa menyelesaikan ujian naik kelas dengan nilai terbaik, bahagia nggak Pak kira-kira Pak? Kalau kita nggak mampu menyelesaikan, udah sedih nggak Pak? Raportnya merah itu sedih nggak? Atau kita punya cita-cita, punya tujuan hidup, kita berusaha berjuang dengan keras, tercapai ujian itu atau tujuan kita itu, kita kira-kira bahagia atau malah kita jadi sedih? Logika berpikir yang saya rasakan ya seneng. Saya dulu pengen punya sepeda karena menggunakan sepeda ayah saya, dimarahin karena ayah saya kan setiap hari pergi pagi pulang petang sebagai kuli bangunan. Ya, sekolah kita jalan kaki, kadang-kadang nebeng temennya yang punya boncengan sepeda. Kita pengen punya sepeda. Diam-diam kita ngumpulin nabungnya. Gimana? Kita ikut buruh panen padi ya di sawah. Ya kan suka dapat ya Pak, dari 6 karung biasanya kita dapat sekarung kan gitu, 61 ada 71, nggak masalah, kita ikut lah, diam-diam kita ikut gitu ya, karena ayah saya kan pergi nggak tahu, padahal ayah saya udah bilang pokoknya kamu sekolah belajar ngaji, nggak boleh cari duit. Saya mau jualan es bonbon dulu, es bonbon atau es mambo ya zaman dulu itu, dia marahin Pak kalau ketahuan pengen punya uang jajan. Nah diam-diam kita ikut ke sawah. Nah kemudian kumpul-kumpul, akhirnya dijual, bisa beli sepeda. Ayah saya bingung, ya akhirnya kita bisa, ya ini usaha sendiri, bukan minta dari orang lain, bukan dari mencuri. Gimana caranya kamu dapat? Ya kita ikut buruh panen padi. Nah kemudian ya saya cuma diam saja tersenyum, dan itu ada rasa bahagia. Kita mampu menyelesaikan apa yang menjadi visi misi kita. Termasuk kalau kita mengerjakan ujian, kemudian kita nilainya bagus, itu bahagianya, senangnya luar biasa, walaupun nggak dipuji. Betul ya Pak ya? Nah itulah kira-kira gambarannya seperti itu. Maka kita harus menjadi orang yang sukses, dalam arti mampu melaksanakan atau menjawab atau menyelesaikan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita akan bahagia itu. Ya, mampu menyelesaikan ujian yang Allah tetapkan, kita akan bahagia insya Allah. Diuji dengan anak dan istri yang ngomel melulu misalnya gitu, terlambat ngasih honor, ngomel misalnya gitu ya. Anak juga kadang-kadang ngelawan dan sebagainya, diuji. Maka kita harus hadapi dengan kesabaran. Ya, kita harus ingat surat At-Taghabun ayat 14. Di antara istri-istrimu dan anak-anakmu akan ada yang jadi musuh bagimu. Ya, kalau kamu bersabar, memaafkannya, terus menasihati, maka Allah Maha memberi karunia, memberi balasan. Tapi kalau kita sewot, marah-marah, kena penyakit, kita stroke akhirnya. Ya, maka kita hadapi dengan kesabaran, dengan banyak istighfar, mohon pertolongan kepada Allah. Nasihat iya, cara nasihatinya dengan cara yang benar, jangan marah-marah dan sebagainya. Akhirnya anak jadi protes malahan. Tapi kalau anak kita sudah mulai bisa berpikir, ajak diskusi seperti halnya sahabat, seperti halnya teman. Ya, sehingga nanti dia berani melaporkan keinginannya apa dan sebagainya. Jadi begitu. Insya Allah dengan cara begitu Allah memberikan jalan. Diikuti dengan banyak istighfar, karena mungkin kesalahan kita di dalam mendidik sejak awal. Nah, sukses sekali lagi mesti kita ingatkan kepada anak-anak cucu kita, yang disebut sukses adalah bahagia hidup di dunia, selamat menjalaninya, mampu melaksanakan ujian, menjawab ujian, menyelesaikan ujian, kemudian
bebas dari rasa menyesal siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu yang harus jadi visi, Pak. Misi hidup kita sebagai seorang muslim yang beriman. Allah menjelaskan masalah ini di dalam surat Ali Imran ayatnya 185. Jadi yang disebut sukses tadi, Pak, dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tadi surat Al-Hasr ayat 19 juga sama. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Di surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, mengulangi lagi dengan pernyataan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan amalmu. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan. Itulah yang disebut dengan kesuksesan tadi, kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Jadi boleh, Pak, kita mengumpulkan dunia banyak, boleh, tapi jangan terpedaya. Jadi begitu maksudnya. Gunakan banyak harta, banyak ilmu, banyak jabatan, banyak kekuasaan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk disyukuri, yaitu untuk membela kebenaran, menolong orang-orang yang terzolimi dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan amalan soleh. Ya, jadi sekali lagi, umur kita, hidup kita, kematian kita harus terisi, yaitu dengan ibadah. 24 jam kalau bisa digunakan untuk ibadah. Wah, susah dah Ustaz, masa ya kita mesti ibadah terus? Enggak, ibadahnya sholat 5 waktu kan cuma 50 menit kalau di total, ya Pak ya. Ditambah sholat-sholat rawatib yang mengikuti sholat-sholat fardu, ya itu ada beberapa rakaat ya. Kita juga harus pahami, itu juga enggak lama. Tapi maksudnya bagaimana? Ya kerja kita tadi ibadah, ya hubungan suami istri ibadah, mendidik anak dengan baik ibadah, cari ilmu, cari kerja yang halal ibadah, silaturahim, ngaji ibadah. Bagaimana caranya? Kuncinya sudah pernah kita sampaikan, yaitu diiringi dengan membaca wirid dan zikirnya. Belajar kita mulai dari doa belajar, bekerja kita mulai dari doa bekerja, selesai bekerja kita ikuti dengan bersyukur, berdoa, dan lain sebagainya. Itu namanya ibadah. Naik motor kita, cari kerjaan kita, Grab kita, ngegojek kita, semuanya ibadah. Itu kuncinya. Jadi visi misi kita harus ingat ibadah. Yang kita lakukan diniatkan untuk mendapatkan ridho atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam melaksanakan ibadah itu ada ujian dan cobaan, kebaikan dan keburukan. Orang yang mau taubat saja diuji, betul ya Pak ya? Betul ya Pak, yang naik kelas mau diuji, derajatnya mau lebih tinggi diuji. Ya, ujiannya makin berat. Orang yang mau taubat dari perbuatan buruk diuji. Ya, kalau nggak sabar, nggak tahan uji, balik lagi dia. Ya, nyerah. Nah, ini perlu disadari. Jadi kita harus sabar menghadapi setiap ujian dan cobaan. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar ketika menerima musibah. Itulah yang disebut sabar. Bersyukur. Bagaimana bersyukur? Ya, setiap mendapatkan kebaikan, kabar baik, kita syukuri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan karunia itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudaraku jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan supaya umur kita tadi bernilai ibadah, supaya kita mampu menyelesaikan ujian dan cobaan dengan benar, supaya kita mampu beramal soleh? Ada 6 amalan pribadi. Ini tidak amalan bagi orang lain, pribadi yang harus kita jadikan amalan pribadi. Pertama, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita harus sangka baik kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyangka Allah itu nggak baik. Saya sudah sholat sunat tahajud setiap malam, puasa sunnah setiap Senin dan Kamis, ayamul bid dan sebagainya. Sudah berinfak bersedekah, tapi kok begini-begini aja. Nah, jangan sampai begitu. Karena bisa jadi itulah ujiannya di situ. Allah akan mengangkat derajatnya, tapi dengan kesulitan-kesulitan dia tetap sabar. Maka jangan sampai sangka buruk. Istiqomah dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah pernah membaca, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, sembahan kami hanyalah Allah, kemudian dia istiqomah meneguhkan
pendiriannya, keimanannya itu, ya, maka malaikat akan turun dengan membisikkan dan berkata, ya, janganlah kamu bersedih dan jangan berduka cita, ya, karena Allah akan berikan kepadamu kebahagiaan, yaitu surga yang dijanjikan. Nah, ini harus kita jadikan panduan, ya. Allah takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan diberikan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu, pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Ya, walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kalian akan peroleh, maksudnya di dalam surga tadi, akan memperoleh apa-apa yang kalian inginkan dan memperoleh apa yang kalian minta. Nah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, nuzulam min ghafurur rahim, yang diturunkan sebagai kabar gembira bagi orang-orang, ya, yang berbuat kebaikan dari Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pertama, konsisten di dalam menegakkan perintah Allah dengan husnuzon kepada Allah. Kalau masih diuji harus sabar. Kuatkan kesabaran, ya. Di surat Ali Imran kan sudah jelas, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru warabitu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Jadi jangan bilang begini, Ustadz, kan kesabaran itu ada batasnya, gitu ya. Jangan gitu. Ini perintahnya, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah kalian bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Bersiap siaga itu artinya apa tadi? Banyak tadi cobaan, ujian, serangan-serangan yang zohir, yang tampak maupun yang tidak tampak dari bisikan setan, dari golongan jin. Jadi kita harus istiqomah. Jadi kuatkan kesabaran, perkuat juga rasa bersyukur. Istiqomah di dalam keimanan, ketakwaan, karena di dalamnya akan diuji. Maka yang kedua, sabar dan syukur. Sabar ketika menerima ujian, kesulitan, kekurangan, kesedihan dan sebagainya, musibah, gitu ya, sabar. Bersyukur ketika kita diberikan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, sebagai wujud melaksanakan perintah Allah, laksanakan sholat dengan khusyuk. Ya, dengan khusyuk. Sholatnya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, laksanakan sholat itu dengan khusyuk. Bagaimana supaya khusyuk? Laksanakan berjamaah dan dilaksanakan dengan tumakninah. Jangan sholat bulan Ramadan 7 menit. Ya Pak, ya, ada ya sholat bulan Ramadan 23 rakaat 7 menit. Ya, nggak tahu Fatihahnya seperti apa, gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Tumakninah, yang namanya tumakninah itu antara ruku dan sujud, antara i'tidal dan ruku itu ada batasnya, sehingga badan kita itu balik lagi kepada posisi tulang belakang yang pas. Ya begitu kan, kadang-kadang bunyi krek gitu. Nah, itu tumakninah namanya. Artinya tertib, tidak buru-buru. Kasih kesempatan tubuh kita untuk bergerak dengan normal, dengan baik, sehingga memperbaiki struktur tubuh kita, tulang kita dan sebagainya, persendian kita. Tumakninah. Ya, kalau orang yang sholat tumakninah biasanya agak lama, Pak. Ya, biasanya agak lama. Pasti nggak buru-buru karena sujudnya dinikmati, supaya bagaimana punggungnya itu kerasa lepas. Ya, ada rongga-rongga yang terisi dengan oksigen, dengan darah dan sebagainya. Laksanakan dengan khusyuk dan tumakninah. Bagaimana supaya khusyuk? Laksanakan berjamaah dan usahakan awal waktu, artinya tepat waktu. Jadi begitu. Untuk menjadi khusyuk, bagaimana caranya? Yaitu usahakan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah itu nanti kita mengikuti imam. Kalau imamnya lama gimana, Ustaz? Kan bacaan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallah bihamdika astaghfiruka dan sebagainya itu kan cuma 3 kali. Boleh dibaca 7 kali. Ya, atau kita baca doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah, boleh-boleh saja, sepanjang bukan doa ya Allah berilah rezeki. Jangan pakai bahasa Indonesia. Jadi imamnya rukuknya lama, sujudnya lama, ya kita ikut juga, gitu ya. Jangan sampai kosong. Kalau kosong nanti bisa, aduh lama amat ini imam, gitu lah. Besok saya nggak sholat lagi lah di sini, pindah akhirnya. Nah, itu nggak khusyuk namanya. Yang keempat yang mesti kita jalankan, banyak berinfak dan bersedekah. Dengan apa? Dengan ilmu kita. Dengan apa? Dengan nasihat lisan kita. Dengan apa? Dengan kekuasaan jabatan kita. Dengan apa lagi? Dengan rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Berinfak dan bersedekah. Ya, bahkan senyum yang ramah kepada sesama temannya itu juga sedekah. Kalau tidak mampu lagi, misalnya gitu nggak mampu senyum, ya misalnya karena sudah penyon gitu ya, karena stroke, banyak bertasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, itu bisa bernilai sedekah untuk dirinya sendiri, termasuk tasbih yang 33 kali itu ya, urat-urat nadi kita, ruas-ruas kita disedekahi.
Tapi masa iya sih kita diberikan karunia banyak nggak bisa bersedekah kan gitu ya. Betapa pedihnya kalau nggak bisa bersedekah kan gitu. Jadi banyak berinfak dan bersedekah ya dalam segala keadaan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Surat Al-Imran 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzimina wal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 134 surat Al-Imran. Bersegeralah kalian kepada ampunan dan kepada surga ya, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu seluas langit dan bumi, disediakan orang-orang bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak atau bersedekah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dan dia mampu menahan amarahnya dan suka berbuat baik kepada sesama manusia. Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, ini dalil-dalilnya. Jadi semangat kita dalam berinfak bersedekah. Jangan memaksakan diri, tapi membiasakan diri dengan yang kecil, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan doa-doa yang baik. Termasuk sedekah, Bapak, kalau misalnya menjelang maghrib di sisi rumah kita ada bapak-bapak tua yang masih jualan pisang, pisangnya sudah kucel, ya, pisang-pisang gitu ya. Kita membelinya karena sayang, karena kita ingin berinfak bersedekah. Nanti dibagikan kepada yang lain. Bisa juga nanti dibuat kue di blender dengan itu dengan tepung ya Pak ya, dengan telur. Nah, itu jadi makanan. Nah, kemudian dari kalau kita sudah kena banyak gula, ya kemudian diinfakkan, panggil anak-anak, taruh di depan teras kita, panggil. Itu kan infak sedekah yang luar biasa, Pak. Kalau nggak mampu jangan dicela, ini Bapak nggak tahu diri, udah mau maghrib masih keliling gitu kan. Malah jangan gitu. Kalau kita tidak mampu, doakan, ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah kepada Bapak ini dan tolonglah dia supaya waktu-waktu sholat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga sedekah, Pak, doa yang tidak diketahui. Jadi begitu. Kemudian yang kelima, nah yang kelima, ya yang kelima adalah perbanyak tilawah Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada siapa yang suka membaca di dunia. Iqra'ul Quran fa innama ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rasul mengingatkan, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, penyelamatan, rekomendasi kepada Allah kepada orang yang suka membacanya ketika di dunia. Ya, makanya Rasul juga mengingatkan, ya, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan tilawah Al-Quran hati kita menjadi tenang. Dengan tilawah Al-Quran hati kita darah kita jadi encer. Dengan tilawah Al-Quran persendian-persendian kita juga jadi ringan. Sel-sel yang rusak Allah ganti ya dengan mukjizat Al-Quran. Nah, itu harus diyakini betul. Maka kita perbanyak membaca tilawatil Quran. Kalau sudah ngantuk ya jangan dipaksa, istirahat. Cukup 10 ayat setiap hari misalnya begitu. Apalagi kalau diikuti dengan membaca terjemahnya, memahami makna istinya dan sebagainya. Itu bagus sekali. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Dijelaskan dalam surat Fatir ayat 29 ya. Dijelaskan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, menegakkan sholat, berinfak atau bersedekah sebagian rezeki yang kami anugerahkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itu sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah-nambahkan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Pengampun itu maksudnya orang yang infaknya sedikit dia tetap diampuni, paham Allah. Mensyukuri, Maha membalas, balasannya berlipat ganda. Yang terakhir, ya yang harus kita lakukan, mensyukuri nikmat umur, nikmat hidup, dan mempersiapkan kematian, yaitu taubat dan istighfar. Jangan pernah lengah. Kita ini makhluk yang suka lupa, khotok wanisyan, salah dan lupa, sudah pasti. Ya, hidup kita ini pasti tempatnya salah dan lupa. Karena itu orang yang salah dan orang yang lupa segeralah memperbaiki diri dengan beristighfar, mohon ampun dan bertaubat. Jangan mengulangi lagi. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa tentang masa depan kita. Dijelaskan sudah azan ya.
Ini yang terakhir Pak. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ini surat Hud ayat yang ketiga. Ini perintah para nabi kepada kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adaba yaumin kabir. Dan hendaklah kalian memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan berkenikmatan yang baik kepada kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab yang sangat besar pada hari kiamat. Nah, kemudian dijelaskan dalam ayat yang lain, surat An-Nisa 110, saya bacakan artinya saja. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pernyataan Allah. Ya, jadi Allah Maha Penerima taubat. Kemudian Rasul mengingatkan, barang siapa yang berbanyak memohon ampun, beristighfar, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya, akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Itulah yang dapat saya sampaikan Bapak dan jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan kita, ya, umur kita, kehidupan kita, termasuk kita mempersiapkan kematian yang indah insya Allah. Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Allah ridha memasukkan kita ke dalam surganya. Allah melindungi kita dari ancaman siksaan api nerakanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.